Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan ya ungkapan hati, rasa hati Pak M. Wong ketika menolong orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya tetapi disalahpahami oleh banyak orang. Nggak pernah kita membuat acara yang menjual kemiskinan. Ya, kita itu kan menjual inspirasi kan? Supaya orang ikut kan gitu. Insya Allah itu juga ya. Jadi saya itu pertanyaan paling saya bingung sampai sekarang ketika mau jawab, dan itu selalu ditanyain ke saya. Im, lu menjual kemiskinan gimana rasanya? Kemiskinan itu udah ada di sana. Jadi dia dituduh atau dipersepsi secara keliru bahwa menolong orang-orang yang miskin dianggap menjual kemiskinan, padahal dalam perspektif helmiyahnya itu sebenarnya yang kita tawarkan, katanya yang ditawarkan lewat bantuan-bantuan sosial semacam itu adalah inspirasi ya, supaya orang itu tergerak itu untuk mengikuti tindakan-tindakan terpuji, menolong orang lain yang kurang beruntung dalam hidupnya. Menjual kemiskinan, dia nggak ngerasain jadi kita. Enggak ya, dia. Jadi orang yang menuduh atau memblame bahwa Baim dan orang-orang yang menolong itu dianggap menjual kemiskinan itu sebenarnya orang yang melihat dari kejauhan itu tidak merasakan apa yang dirasakan, betapa mungkin ada banyak perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, ketika melihat orang begitu susah dalam hidupnya. Nggak tahu apa yang kita rasain. Tahu nggak apa yang saya rasain ketika saya datang, habis itu saya nggak tahu siapa orangnya, tiba-tiba di situ ada orang-orang yang sekeluarga kebakar. Terus tahu nggak rasanya kalau misalkan saya cuma konten dong atau nggak cuma menjual kemiskinan, saya cuma ngasih uang berapa habis itu saya pulang. Tapi tega nggak ketika saya ngelihat habis itu saya pulang. Kalau orang punya sosial tinggi, dia pasti balik lagi. Jadi sentuhan keterikatan atau keterlibatan secara emosional terhadap orang yang menderita, yang hadir di depan mata, itu tampaknya tidak bisa membuat hati Pak M. Wong itu akan terkenang dan akan terus ya teringat untuk menuntaskan persoalan orang itu, dan tidak mungkin hanya memberikan sesuatu lalu terus pergi hanya demi konten YouTube ya, dalam konteks sebagai konten kreator ya. Ini gue harus gimana ya? Tapi ketika gue biayain ini ratusan juta semuanya, gimana ya? Dan itu baru kebakar semuanya. Dia nggak pernah ngerasain jadi saya itu gimana, dan itu emang saya cerita semuanya gitu ya, untuk kita. Jadi apa yang dirasakan, apa yang diderita dalam tanda petik oleh seorang Pak M ketika menyaksikan dengan cara yang lebih empatik ya terhadap orang yang kebakar, yang menderita dan yang kurang beruntung tadi, itu tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, dan kedua tidak mungkin diceritakan semuanya lewat layar kaca YouTube kepada pemirsa. Keluarin uang seberapa nggak perlu, tapi ya sesuatu hal seperti itu terkadang saya juga nggak pernah cerita, sama kayak Mas Helmi mungkin nggak ada kita. Karena gini loh, kita juga ngelakuin semua ini kan pastinya maunya pahala ya. Jadi yang mendrive itu bagaimana balasan-balasan dari Allah itu yang diharapkan ya, ibtigho'a mardhatillah, itulah yang diharapkan oleh seorang Pak Im ya, ketika melakukan sesuatu yang kemudian masih tetap dipersepsi oleh orang lain sebagai menjual kemiskinan, tetapi dalam pandangan Pak Im sendiri yang tidak mungkin menceritakan semuanya kepada penonton lewat YouTube-nya, yang diharapkan adalah betul-betul balasan dari Allah saja. Ini satu contoh ya, tidak mudah untuk membuat masyarakat itu yakin dan bisa menerima apa yang kita lakukan, meskipun yang kita lakukan itu baik ya menurut kita, tapi orang memiliki pandangan sendiri-sendiri. Penonton
punya persepsi sendiri-sendiri, lain posisi dan lain artikulasi, maka sikap yang terbaik bagi seorang baim tentu adalah terus meneruskan apa yang diyakininya itu benar dan apa yang diyakininya itu sesuai dengan alunan jiwa dan panggilan jiwanya untuk melangsungkan atau memperbesar agenda kemanusiaan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dalam kehidupan, dan itu adalah sebuah kebahagiaan, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh baim atau oleh orang-orang yang menolong itu tidak selalu bisa rasa kebahagiaan itu diceritakan melalui kata-kata. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.